Oke teman, jadi ini hasil pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Dudukannya di dalam reflektor. Halo guys, kembali lagi dengan Bang Sipit. Dan di video saya kali ini teman-teman, ada pasien untuk saya mau memasang bilet ala-ala bilet di bit ESP ya. Jadi ini proses kaca lampunya sudah lepas. Tadi lupa divideokan caranya, itu dia direndam dengan air panas di bagian pinggir bingkai-bingkainya sampai panas, baru dicopot pelan-pelan ya teman-teman. Nah ini yang permasalahan sekarang ini, dia tidak, dudukannya tidak masuk ya, dratnya ini tidak keluar ya, belum keluar ya, karena terganjal di bagian atas dan bawah ya untuk kita memasang drat ini ya. Jadi kita harus sedikit papas. Saya coba bongkar dulu bagian bawahnya ini, kira-kira lampunya bisa dipapas sedikit atau reflektornya yang dipapas. Oke, copot kedua baut kecil ini ya teman-teman, biar kita bisa melepas lampunya ini ya. Oke, seperti ini ya bagian dalamnya ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemotongan di bagian plat pendingin seperti di garis merah itu. Saya akan potong dan membuat lubang baru seperti di titik merah itu, sedikit di atas bautnya ya, kiri dan kanan ya, untuk penempatan lubang baru agar posisi drat ini sedikit menurun ke bawah agar bisa pas di lubangnya reflektor ya teman-teman. Oke guys, jadi sudah saya papas sedikit tadi. Pendinginnya ini posisinya di sini ya teman-teman, posisinya di sini sudah saya potong sedikit. Terus lubangnya ini sudah saya geser ya, yang ini kan tinggal dibuka dua baut ini, copot pendinginnya ini, lalu kita potong di atas, potong sedikit sudut ini, terus lubangnya kita lebarkan, geser sedikit. Ini minta maaf karena kikir kita, mata bor kita tidak mendukung, jadi lubangnya ini sedikit melar ya. Maksud dan tujuan saya papas ini agar tadinya yang dudukan drat ini pas di tengah sini teman-teman, di tengah sini dia bisa geser sedikit ke bawah. Bisa dilihat ya, jarak dari sini ke sini semakin dekat, tetapi jarak dari sini ke sini semakin jauh ya. Jadi dudukan drat ini sedikit bergeser ke bawah agar bisa pas di sini ya teman-teman, karena jarak antara dari bawah reflektor ke lubang itu sangat dekat. Jadi bisa kita lihat nanti, kita coba pasang, coba Kevin kita pasang. Tetap nanti reflektor bagian atasnya kita papas sedikit ya, tapi bagian bawahnya aman. Lampunya kita pasang dulu. Oke, jadi dratnya sudah pas di lubang ya, cuman belum masuk saja. Tadi dratnya di bagian atas saya bikin seperti ini. Setelah saya papas dan rubah dudukannya, dia sudah pas ya, seperti ini ya, di lubang ya, tinggal masuk saja ya. Oke, jadi sudah pas, tinggal dia masuk lagi, cuman sedikit terhalang di bagian atas sini ya. Jadi atasnya kita papas ya, reflektor bawahnya kita papas yang atas. Oke, nanti saya pakai gerinda ya, saya potong bagian atas. Jadi sudah saya potong bagian atas dan bawah, karena bagian samping sini agak susah ya, gerinda tidak bisa masuk, jadi kita pakai solder aja ya. Sudah saya panaskan. Oke, sudah saya solder, tinggal kita lepas ya ini ya guys. Setelah bergelut dengan gerinda dan solder, sudah dilubangi seperti ini ya. Ini bisa dilihat ya, jangan takut untuk air masuk ya, karena namanya barang modif itu harus ada dikorbankan. Cuman karena ini nanti di covernya dipalang, jadi kemungkinan airnya mau masuk susah. Kalau takut nanti tinggal dilakban, tutup sedikit di bagian atas ya. Coba kita tes pasang. Oke, pas ya teman. Oke, dudukannya bagus, bentuk lampunya tetap sempurna. Cuman masih ada sedikit kendala lagi ya teman. Sudah masuk, murnya ini belum bisa masuk ya teman. Oke, bisa dilihat murnya ini belum bisa dipasang ya, karena casingnya lampu ini masih terlalu tinggi.
masih terlalu tinggi. Jadi kita harus papas ini sedikit lagi ya, bagian atas ini ya, biar murnya bisa kancing ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita coba lagi ya teman. Oke, sudah nongol ya, sudah bisa dipasang ya. Remnya kita pasang. Oke guys, pas, dudukannya sempurna, tidak ada yang dipas, lampunya tetap utuh di belakang seperti ini ya. Walaupun dia pegang sedikit tapi tetap aman ya, dia bisa jadi pendingin dan sebagai drat. Dan untuk fittingnya ini masih tetap bisa dipasang lampu H6 standar ya, cuman casing luar aja yang dipotong ya. Oke, tinggal kita testing. Dan selanjutnya teman, kita beralih ke warna kabel daripada lampu ini ya. Jadi yang pertama hitam ini adalah negatif lampu atau negatif dari aki. Yang berikut warna hijau. Hijau ini adalah lampu jauh dan dekat atau putih dan kuning nyala sekalian ya. Oke, terus yang berikut lampu jalur warna kuning. Istilahnya lampu dekat yang warna kuning, lampu dekatnya. Merah lampu jauh yang warna putih, dan yang putih ini adalah devil eye atau lampu senjanya yang berwarna hijau. Kebetulan memang saya pilihnya yang hijau sesuai dengan rekomendasi daripada pelanggan. Jadi nanti ini fitting aslinya sudah saya copot, dan ini jalur fitting aslinya ya, yang sudah saya potong ya. Yang ini ya, aslinya ini ya. Ini kan aslinya masa, tapi masa ini dari ECU ya. Ini masa ECU, jadi tidak usah kita pasang ya, karena ini lampu ala-ala bilet. Biar ECU-nya aman, tidak ada kendala, kita pisahkan. Nanti masanya ini lampu dekatnya putih dan ini lampu jauhnya. Jadi masanya nanti kita ambil dari lampu senja ya. Lampu senja ini sudah saya kupas. Kupasnya jangan bersebelahan ya, agar mencegah korslet ya. Hijau ini masa, hitam ini strom untuk lampu senjanya. Oke, jadi langsung saja kita sambung. Lampu senjanya kebetulan hijau ya guys. Jadi sambungannya seperti ini ya. Masa lampu senja itu masuk ke hitam masa lampu bilet ya. Terus lampu dekatnya itu kuning masuk ke putih bawaan motor. Terus lampu jauh putih yang kabel merah ini masuk ke biru lampu jauhnya asli daripada fitting ini. Seperti itu, tinggal isolasi. Yang masa lampu aslinya kita tidak pakai ya, karena ini masanya diambil dari ECU ya. Kita ambil masa langsung dari bodi dan aki. Oke. Yang jalur devil eye itu putih ya teman-teman, putih. Jadi ambilnya dari strom hitam garis merah, lampu senja ini ya hitam garis coklat. Jadi hijau ini ternyata jalur lampu putih dan kuning, istilahnya jauh dan dekatnya nyala sekalian ya. Ini jalur yang ini ya, yang hijau ini ya. Oke, yang lainnya betul seperti yang tadi, tinggal kita isolasi. Oke guys, jadi beginilah hasilnya. Dudukan di dalam reflektor bit ESP ya, bit star halus ESP. Oke, jadi yang dikorbankan cuman bagian atas ini saja ya. Jadi kalau dari belakang tampaknya segini ya teman, dia sedikit bolong ya. Ini bisa cari lakban hitam dan tutup boleh, menjaga dari air saja. Oke, kalau memang airnya masuk berarti bawah sini harus dilubangi ya, biar airnya langsung keluar. Tapi ya diusahakan ditutup rapat bagian atas, otomatis air tidak akan masuk lagi ya teman-teman. Oke, jadi demikianlah video saya, tinggal kita testing di motor. Oke. Untuk kaca lampunya nanti terakhir ya, tinggal dipasang ya. Pasangnya itu juga tidak terlalu susah, tinggal
ditekan saja yang langsung masuk ya. Intinya bersih, lemnya masih ada, jadi lemnya akan rekat ulang ya. Oke, setelah dipasang kita on kan langsung hidup ya blue eye, devil eye nya. Oke, ini devil eye yang hijaunya ya teman. Oke, langsung dia cuma segini ya, tidak menyilaukan ya. Oke, terus lampu gedenya. Oke, ini lampu kuningnya. Kalau di sana seperti ini ya. Oke, terus lampu jauhnya putih. Oke, seperti ya teman-teman. Untuk jarak ketinggiannya itu nanti dipasang di tameng, baru kita setting ya, setting di bagian bawah lampu ya. Oke, kalau tutup nanti dia tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman. Cuman ini belum dilap ya. Oke, nanti dilap dulu baru direkatkan, ditekan ulang. Oke, jadi ini lampunya ini yang ini ya teman-teman, spotlight ya. Bilet ala-ala ya teman-teman. Jadi apapun lampunya, ini kan 2,5 inci ya, apapun lampunya. Kalau teman-teman mau yang lebih dahsyat, silahkan cari merek yang lebih bagus. Tapi intinya daripada video kali ini, cara pemasangannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Cara sambung, cara duduk, dan lain-lain. Mohon maaf karena waktu copot kacanya tidak sempat saya videokan. Itu memakai, karena tidak ada blower pemanas, kita pakai air panas ya, disiram di bagian pinggirnya ya, lalu dicopot pelan-pelan ya. Oke teman, jadi ini hasil pemasangannya kurang lebih seperti ini ya, dudukannya di dalam reflektor Beat ESP ya. Oke, coba nyalakan devil eye nya. Begitu kontak on, devil eye nya yang hijau ini nyala ya teman-teman. Ini agak oke seperti ini. Dan kita coba ini devil eye nya seperti ini. Dan coba lampu dekatnya yang kuning. Oke, ini yang kuning ya. Yang jauhnya putih. Oke, ini yang putihnya. Lumayan terang ya teman-teman. Coba kita coba ke yang arah jauh ya. Coba geser ke sini. Coba kita ke sana ya teman-teman, yang jauh. Oke, ini lampu jauh ya. Oke, yang coba dekat. Oke, ini dekat. Jauhnya. Oke, lumayan ya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video saya kali ini. Di akhir kata, terima kasih, salam jumpa lagi, dan bersama asisten terbaik saya, salam.